Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya ini dengan siapa ya? Dengan saya Rahma Fani Putri Rahma asalnya dari mana? dari Bandar Surabaya. Benar Surabaya. Tadi kesini dengan siapa Rahma? Sama teman. Sama teman. Rahma di sini ngekos atau diam dengan keluarga? Iya, di sini saya ngekos. Saya kan mahasiswa UIN Raden Intan Lampung. Oke. Kalau boleh saya tahu, Rahma mahasiswa semester berapa? Saya semester 5. Semester 5. Baik. Sebelumnya Rahma datang ke sini ada apa nih? Jadi di sini saya memiliki permasalahan pada diri saya gitu. Oke. Sebelumnya Rahma udah pernah melakukan sesi konseling sebelumnya? Udah, tapi udah 1 tahun yang lalu. Baik, mungkin saya akan sedikit menjelaskan kembali lah ya mengenai sesi konseling atau proses sesi konseling itu. Jadi sesi konseling individu, kan sekarang kita sedang melakukan sesi konseling individu ya. Jadi sesi konseling individu itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konseli. Jadi di sini saya sebagai konselornya dan Rahma sebagai konselinya. Rahma yang memiliki permasalahan. Nah, dalam sesi konseling individu ini juga kita akan menerapkan yang namanya 3 asas. Yang pertama kita pakai adalah asas kesukarelaan. Nah, jadi asas kesukarelaan ini tadi Rahma datang ke sini dengan sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Benar begitu Rahma? Benar. Sebelumnya, oke. Selanjutnya itu asas keterbukaan. Jadi nanti Rahma ceritakan semua yang menjadi keluh kesah Rahma atau yang menjadi pola pikiran Rahma lah yang membuat Rahma jadi bingung harus melakukan apa. Nanti Rahma terbuka semuanya. Terus yang ketiga adalah asas kerahasiaan. Jadi setelah Rahma menceritakan semuanya, Rahma tidak perlu takut bahwa rahasia atau permasalahan Rahma itu akan saya bocorkan ke yang bersangkut paut dengan Rahma, permasalahan Rahma. Jadi bagaimana Rahma? Nah, itu adalah sedikit mengenai proses konseling individu ya. Sekarang boleh Rahma ceritakan yang menjadi beban pikiran Rahma. Jadi di sini saya tuh memiliki perasaan cemas ya, lebih tepatnya karena kan di sini saya kan anak bungsu. Pasti jelasnya kalau anak bungsu itu adalah harapan orang tua. Ya mungkin orang tua saya tidak menuntut saya bakal seperti apa, tapi pikiran saya tuh selalu dihantui, saya takut gitu. Oke, Rahma tadi bilang Rahma anak bungsu, terus yang menjadi pikiran Rahma merasa takut, ini takut yang bagaimana? Takut apa ya, kan sekarang saya masih semester 5. Takut nanti tuh ketika saya wisuda, saya tuh bakal seperti apa gitu loh. Gitu kayak takut masa depannya gitu loh. Ya emang sih orang tua saya tuh nggak menuntut saya sebagai apa gitu, tapi saya selalu dihantui takut. Oke, jadi Rahma takut bagaimana kedepannya ya, lebih ke kedepannya Rahma harus bagaimana gitu. Iya, takut nggak orang tua tuh nggak bangga gitu loh sama saya, apalagi kan orang tua saya tuh ya nggak lagi muda gitu loh, pasti bertambahnya tahun tuh semakin tua gitu kan. Takut masa tua orang tua tuh nggak terjamin gitu loh. Jadi yang kamu takutin ini masa orang tua. Iya. Itu salah satu yang menjadi tolak ukur kamu untuk makanya kamu timbul rasa takut itu. Iya. Sebelumnya boleh saya tahu Rahma berapa saudara? Saya 3 bersaudara. Jadi Rahma anak bungsu ya, anak Iya. terakhir. Sebelumnya yang membuat Rahma benar-benar takut gagal itu apa? Apakah dari saudara-saudara Rahma sebelumnya atau Enggak sih, kan saudara-saudara Rama itu udah nikah semua ya, gitu kan. Terus kalau udah nikah kan pasti beda nih, nggak kayak waktu masih gadis, masih ini kan. Rama tuh takut gak ngebanggain orang tua Rama gitu loh, sedangkan orang tua Rama tuh selalu sebenarnya banggain kayak anak saya kuliah loh, anak saya kuliah. Nah, tapi ketika saya takutin itu ketika nanti saya udah wisuda, saya tuh bakal jadi apa gitu loh, takut ekspektasi orang tua saya tuh jelek banget gitu loh, kayak jauh gitu loh. kalau boleh saya tahu bagaimana gitu karakter orang tua Rahma? Sebenarnya karakter orang tua Rama itu orangnya nggak keras sih ya, cuman pasti orang tua mana sih nggak pengen anaknya tuh yang terbaik gitu kan.
dari kecil juga Rama tuh udah selalu dituntut kayak kamu harus gini, kamu harus gini gitu loh, kayak lebih tepatnya tuh ngikutin ego orang tua. Kayak contohnya nih ya, Rama kuliah itu tuh atas kemauan orang tua Rama. Orang tua Rama pengen Rama kuliah gitu kan, pengen Rama tuh jadi ini gini. Nah itu yang salah satunya yang Rama takutin ketika nanti Rama kuliah, Rama udah lulus, Rahma tuh nggak dapet kerjaan yang bagus atau nggak bikin orang tua Rahma seneng, kayak ya abis lulus kok kayak gini gitu kan. Apalagi Rahma perempuan, pasti kalau udah wisuda pasti incerannya kan banyak kan, takutnya nanti nikah atau apa gitu loh. Itu yang sangat Rahma takutin. Baik, jadi yang di sini yang jadi beban untuk Rahma ini takut nggak bisa mencapai ekspektasi orang tua ya. Iya. Sebelumnya Rahma sendiri tuh kuliah ini kan tadi Rahma bilang disuruh sama orang tua, tapi ada nggak keinginan dari Rahma sendiri yang memang ingin kuliah? Ada, cuman Rahma kan pengennya sebelumnya itu ke Jogja, itu kuliah seni kan, karena Rahma itu minat bakatnya tuh di situ, di seni gitu loh. Tapi orang tua Rama nggak ngizinin, kayak kamu harus kuliah di sini aja gitu kan. Berhubung Rama anak bungsu dan nggak pernah jauh dari orang tua gitu. Bahkan Rama tuh kuliah tuh di UIN tuh atas dasar kemauan orang tua gitu loh. Kalau masalah jurusan BK ini emang Rama sendiri. Sebelumnya kan orang tua Rama nyaranin untuk ke mata kuliah di jurusan bahasa Arab gitu kan. Dan Rama nggak bisa, dan itu pertentangan banget. Nah gitu, awalnya Rama dari kecil sampai kuliah pun Rama selalu ngikutin omongan orang tua gitu loh. Nah Rama takut banget nanti ketika udah wisuda Rama tuh nggak bisa banggain orang tua gitu loh. Sekarang kan tadi Rahma bilang udah semester 5 ya. Berarti udah banyak proses yang Rahma lalui kan jalannya. Terus sekarang udah sampai semester 5 ini, apakah Rahma udah ngerasain bahwa apa yang Rahma jalanin ini udah benar-benar di fashion Rahma? Ada sih, karena kan Rahma juga senang sosialisasi gitu ya. Kalau sama orang itu nggak diem-diem amat gitu loh, senang berbaur juga. Dan itu kan salah satu yang di BK itu pasti ada kayak gitunya kan. Iya. Benar banget. Jadi sekarang Rahma ngejalanin proses yang udah Rahma laluin ini dengan keyakinan Rahma kan, bukan lagi dengan ekspektasi orang tua tadi kan, bukan tadi kemauan orang tua yang awal kan. Ya enggak sih, tapi kadang-kadang dikit-dikit kayak aku harus kuliah gitu loh, capek gitu. Harusnya dulu gak dari orang tua, tapi kadang-kadang juga iya ya, ternyata mungkin ini jalan yang benar loh, yang terbaik gitu loh. Sama kuliah, nggak capek kerja, nggak harus capek nyari duit gitu kan. Tapi takutnya nanti ketika udah wisuda harus nyari duitnya itu loh, takutnya. Berarti Rahma takut nggak bisa mencapai semua ekspektasi yang tadi orang tua Rahma pengen dari Rahma kan. Iya. Sebenarnya itu sesuatu yang gak harus Rahma pikirkan kan ya. Tapi memang benar, memikirkan masa depan itu memang harus. Namun kan udah banyak nih yang Rahma lalui sampai Rahma semester 5 kan sekarang. Berarti udah banyak yang Rahma lalui, dan itu juga bisa menjadi pembelajaran untuk Rahma bahwa ternyata susah senang udah pernah Rahma lalui. Nah, Rahma nggak perlu takut untuk menghadapi yang kesusahan-kesusahan selanjutnya, karena kan pernah bilang ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan itu pasti ada hal-hal yang harus dilalui. Nah, untuk mencapainya, untuk dia benar kita bisa mencapainya atau tidak, itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau Rahma sudah benar-benar menekuni jurusan Rahma tadi Rahma ambil, dan Rahma udah percaya insya Allah kedepannya Rahma bisa melalui hambatan-hambatan yang ada ini. Sebenarnya Rahma hanya rubah dulu pikiran-pikiran negatif yang Rahma punya gitu. Kayak misalnya saya bisa nggak ya. Nah, tapi jangan pikirnya, tapi kamu harus punya tekad, saya bisa menggapai itu. Saya bukan nggak bisa, tapi saya bisa gitu. Jadi Rahma nggak perlu pikirkan hal yang belum terjadi, tapi Rahma boleh sebisa mungkin Rahma ilangin yang namanya pikiran negatif thinking ya, bisa dibilang.
Rahma harus yakin bahwa proses yang udah Rahma lalui itu bisa menjadi pembelajaran untuk Rahma mencapai sebuah kesuksesan. Untuk rasa takut gagal itu pasti ada, walaupun sudah semaksimal mungkin kita melakukannya, hal yang namanya gagal itu pasti ada, tapi jangan dijadikan kegagalan itu untuk Rahma menyerah gitu, tapi jadikan kegagalan itu untuk Rahma meraih proses-proses yang akan Rahma lalui nanti, kesuksesan yang ada, agar Rahma bisa menggapai semua ekspektasi dari orang tua itu. Bagaimana Rahma? Iya. Jeda. Jadi di sini saya tuh apa ya, karena terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, jadi saya tuh ngerasa overthinking yang berlebihan gitu ya. Ya, untuk overthinking sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa sih kan, untuk kebaikan. Cuman tadi yang Rahma bilang sampai Rahma mikir ke depannya sampai ke kerja nanti kan mau bagaimana, itu nggak harus dipikirkan sekarang. Rahma kan baru semester 5, masih banyak yang harus Rahma lalui kan semester selanjutnya. Nah, pikirkanlah dulu semester selanjutnya mau bagaimana, jangan pikirkan untuk pekerjaan. Insya Allah kalau Rahma telah tekuni jurusan ini, Rahma yakin dengan jurusan ini insya Allah kedepannya pasti ada jalan untuk mencapai semua yang Rahma harapkan tadi, kerjaan yang mungkin layak atau bagus dan bisa mencapai ekspektasi dari orang tua. Rahma hilangkan dulu pikiran-pikiran yang merusak apa yang mengganggu Rahma di semester ini, tapi Rahma pikirkan dulu bagaimana tahap per tahap saya sampai lulus kuliah nanti. Jangan pikirkan untuk dunia pekerjaan dulu. Ya, baik. Saya di sini akan belajar buat tidak memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan berusaha tidak merasa overthinking gitu. Biar saya tidak takut berlebihan gitu. Ya, itu benar. Jadi sekarang apakah ada lagi yang Rahma ingin sampaikan? Saya rasa cukup sih, sudah cukup. Saya merasa bahwa lega juga dapat jawaban dari kakak juga. Berarti perasaan Rahma sekarang bagaimana? Alhamdulillah sedikit baik ya, udah tahu gitu loh apa yang perlu saya perbaiki, apa yang perlu saya tidak lakukan lagi gitu loh. Berarti sekarang Rahma udah tahu kan cara untuk mengatasi permasalahan Rahma. Berarti nggak ada lagi yang ingin Rahma sampaikan. Kalau begitu kita tutup sesi konseling individu kali ini. Saya akhiri. Potong jeda. Nggak jeda aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.